Rida. Terima kasih ya atas waktunya. Bu Rida bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam proyek atau pengembangan pembelajaran di guru penggerak. Ini Bu Rida ini terpilih ceritanya dari sekolah ini. Bu Anis memilih Bu Rida dengan alasan tentunya sebagai guru yang baru berkembang itu baik sekali untuk mendapatkan pengetahuan yang jangan merasa cocok nih untuk Bu Rida ya. Oke, jadi ya Bu Rida besok kan akan diobservasi nih. Nah hari ini sore ini kita pra-observasi namanya. Sebelum melakukan pembelajaran, sebelum ada supervisi pembelajaran, kita tanya-tanya dulu ya sama Bu Rida. Jangan susah. Iya, tenang aja Bu Rida, santai kok. Bu Rida besok mau ngajar bahasa Inggris terintegrasi ke LDJ ya. Nah itu tujuan pembelajarannya apa? Untuk pembelajaran besok itu tujuannya anak-anak peserta didik itu mampu memainkan permainan tradisional. Seru sekali ya tentang permainan ya. Wah, cocok sekali nih. Anak mampu memainkan permainan tradisional gobak sodok atau galasin ya. Iya, betul. Permainan tradisional dari Betawi ya. Nah, pelajaran kita ini kan memang pelajaran mulak ya, muatan lokal daerah. Nah, ini cocok sekali. Tentunya setelah lihat, jadi pembelajaran tersebut harus tercapai setelah kita nonton video. nonton Jadi ada video. video pembelajaran. Oke, baik Bu. Saya Tujuan sudah itu anak atau peserta didik bisa bermain gobak sodok dengan tepat gitu, sesuai dengan yang dicontohkan. Oh iya, sip itu bagus sekali ya. Tentunya di situ ada apa ya, media pembelajaran yang membantu untuk menyampaikan itu. Nah sekarang nih dari pembelajaran yang biasanya seperti itu pakai video, kita kan akan mengembangkan ada area pengembangan di dalam pembelajaran yang ingin dicapai itu dua hal. Itu apa ya? Untuk yang akan dikembangkan besok itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf ya, ini Iya apa? baru banget. Iya, baru banget. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya, terima kasih. Apa ya? Malah asli. Nah, berdiferensiasi artinya kan berbeda ya. Ini apa nih area yang berbeda? Kira-kira apa nih nanti? Tujuan sih yang direncanain itu mau di area konten sama proses. Kontennya sama prosesnya kan ada tiga ya, konten, proses sama produk. Nah kalau produk kita hasilnya pasti memainkan ya semuanya. Nah untuk kontennya ini kenapa nih dibedain? Dilihat dari individu anak-anak itu kan beda-beda. Ada yang Ada. Oh baik. Berarti ada konten yang lebih ditipiskan ya atau lebih sederhana. Baik. Lalu kalau prosesnya kenapa dibedain juga? Prosesnya di lapangan nanti ada yang di luar. Oh ada yang di kelas. Oh ada yang membuat alurnya, cara bermain. Membuatnya dulu nih gimana? Merencanakan ini. Oh baik. Sip, bagus. Nanti baru yang lainnya langsung sudah kebayang nih, kayaknya asik banget nih besok nih. Semoga pasti Aku ikut ya. Oke, yang kedua adalah pembelajaran berkompetensi sosial emosional. Apa tuh yang mau dikembangkan dari siswa? Kalau Salah satu saja. Salah satunya sih rencananya besok itu mau mengembangkan manajemen dirinya, bukan? Oh baik. Melalui apa nih kira-kira Kalau besok insya Allah pakai yang listening, yang Ada listening. Mindfulness nih. Iya. Oh itu mendengarkan musik ya. Ini bagus sekali. Besok aku penasaran pengen dengerin deh. Dan anak-anak tentunya akan ini ya appreciate karena ini juga pertama kali. Sip. Terima kasih Bu Rida sudah memahami maksud dari pembelajaran ini walaupun belum dieksekusi nih. Tapi semoga sesuai ya, Bu. Kemudian ya Bu Rida ya strateginya nih sekarang. Strategi yang akan dipersiapkan untuk mencapai itu semua apa kira-kira? Kalau yang pertama tentunya ada RPP ya, ada rencana pembelajaran, kemudian kita ada model pembelajaran juga, menggunakan metode kerja, kemudian strateginya kita pakai diskusi, kita pakai tanya jawab, kita pakai ceramah, kemudian ada juga performance, nanti kan ada permainan tuh. Performance. Kemudian yang terakhir ada penilaian. tentunya ya penilaian dari proses yang berjalan itu Bu Rida punya penilaian ya. Oke, bagus sekali itu penilaian sikapnya udah ada semua ya, tinggal eksekusi aja. Nah untuk RPP-nya tentunya ada memuat diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk pembelajarannya tadi adalah unjuk kerja ya. Modelnya udah benar diskusi dan tentunya tidak meninggalkan ceramah karena apapun yang kita omongkan itu disebutnya ceramah. Sip, terima kasih. Oke, baik untuk yang terakhir mungkin catatan dari saya melihat kelas 6A itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Ini cepat sekali
juga untuk membuat perbedaan atau diferensiasi di bidang konten ini ya, karena anak-anak tidak bisa sama cara penerimaannya ya. Oke, baik. Saya tunggu ya besok kita, kayaknya sekarang sudah cukup ya ngobrol-ngobrol kita tentang observasi. Kita tunggu bagaimana observasinya di lapangan. Okay, how are you today? I'm good. I'm good. I'm great. I'm okay. Okay. Siapa yang nggak masuk? Who's absent? Keisha. Keisha. And then? Iqbal. Udah, just two. Okay. Are you ready for our lesson? Ready. Minggu kemarin, last week kita belajar apa? Kita ngapain? Listening. After listening, we have exam. Ya, kita ada penilaian penilaian. Kita masing-masing berdoa di dalam hati, di dalam kesunyian, dimulai. Letakkan tangan kalian pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silakan pejamkan matanya. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan pandangan ke bawah dan relax. Amati suara yang terdengar. Suara kicauan burung, suara gemericik air. Bayangkan kalian berada di bawah indahnya pepohonan. Bayangkan apa yang sudah mulai terdengar dengan jelas. Ada suara burung. Ambil nafas dengan pelan-pelan. Tarik nafasnya, dibuang. Bernafas dengan pelan tapi pasti. Panjang dan dalam. Selanjutnya, suara yang jauh. Ada apa suara yang jauh? Ada gemericik air nggak? Gemericik air berjatuhan. Mengingatkan bahwa setiap peluh yang tertetes dari raga kalian akan menghasilkan sebuah hasil yang nantinya akan kalian capai di suatu saat. Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Listening secara sah. Tadi sadar nggak mendengarin? Sadar kan ya? Semuanya dalam keadaan sadar mendengarkan mindful listening. Ini tujuannya apa? Ada yang tahu? Supaya kalian back to
back to nature, back to netral. Ya, kalian netral habis seharian nih belajar apa aja hari ini? Matematika tuh, ada matematika, ada apa lagi? IPA, terus ada IPS, berarti PLBJ itu present ke 4 ya, pelajaran keempat. Nah, after listening sound Ada yang beda kayak lebih tenang. terus tenang gitu, terus beda, terus kayak lebih tenang, terus apa lagi kira-kira? Relax. Oke, relax. Kamu feel relax gitu. Oke. Apa ulang ya? How do you feel after listening the sound? I feel very calm. Cooling. Oke. Next, good. The other feeling. Apa yang didengar so tadi? Relax. Yang dirasain apa? Apa yang dirasa? Apa? Relax kalian gitu ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat bermain. Nah, loh, dapat bermain. Enak banget nggak sih belajar kita hari ini bermain? Bermain apa tadi? Permainan apa? Traditional game apa? Gobak sodor atau galasi. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang gobak sodor. Benar nggak nih kira-kira yang dibayangkan kalian? Gobak sodor permainannya seperti itu. Our friend bilang kalau misalnya gobak sodor itu yang pakai tongkat ya? Iya. Yang pakai tongkat, yang kayak gini-gini. Itu katanya gobak sodor itu yang pakai tongkat, yang lompat-lompat gitu loh. Tahu nggak? Tahu. Yang lain, ada yang tahu what is gobak sodor game? Siapa yang tahu? Ada yang kebayang nggak gobak sodor game? Hah? No, ya itu boleh. Terus ada lagi yang hah? Oke, sekarang kita lihat. Oh ya, sebelum siapa yang pegang? Oke. Next ada di sini. Berarti ini di sebelah sini ya. Siapa yang pegang? Oke. Nah, di situ ada gambarnya. Ada gambar apa? Ada gambar apa? Gobak sodor. Nah, kira-kira yang kalian belum ketahui tentang si gobak sodor ini apa ya? Nah, kalian cari kira-kira misalnya, kira-kira apa dari gambar yang ada dari permainan gobak sodor ini yang belum kalian tahu apa? Apa coba? Udah pernah main? Oke, good. Boleh dibaca? Pertanyaan dibaca. How many rounds does gobak sodor have? What is the maximum number of players? Okay. Where do we usually play gobak sodor? Good. How many players do we need? And then? How many points do we get? Okay, next. How many times do we need to play? Wow, keren. Good. How long does it take to play gobak sodor? Where is the gobak sodor di arena where we can play the game? Oke, good. Ibu akan memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Udah paham belum gaya belajarnya kayak gimana? Ada yang sukanya baca. Siapa yang suka baca?
siapa yang lebih bisa. Miss, saya itu kalau belajar lebih senang sambil ngedengerin musik. Oke, good. Oke, enough. Sekarang misal tanya lagi. Misalnya, Miss kalau belajarnya. Ada lagi? Siapa lagi? Oke, nah sekarang Miss Aul akan bagiin. Siapa tadi yang suka baca? Yang bisa menyerap pembelajaran dengan cepat dengan cara membaca. Siapa tadi? Please put your hands up. Nah, buka. Siapa? Oke. Biasanya yang gaya belajarnya baca ini punya banyak koleksi novel di rumah. Enggak. Iya, yang sebagian di luar. Tadi yang sukanya gerak-gerak ada ya? Ada. Nah, sekarang yang suka gerak-gerak nih, yang belajarnya suka lari-larian gitu kan. Kita keluar, kita main apa? Main gobak sodor. Kita mulai dari yang laki-laki dulu ya. Oke, yang laki-laki, Miss kasih waktu kita 10 menit buat main. Silakan keluar. Jelas ya? Jelas. Ada berapa garisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Berarti kalau penjaganya 5, penyerangnya juga harus ada 5. Coba berhitung. 1, 2, 3, 4. Ini dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, ini siapa dari yang 5 ini yang jadi penjaga? 5 orang, 1. Penyerang. Kebanyakan. Itu penyerang, berarti ke sana dulu. Oke, dah, paham ya? Ayo. Lihat, gak boleh keluar garis. Nah, oke. Mulai ya, 1, 2. Abang. 1, 2, 3. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Sekarang, ya, oke. Oke, siapa yang menang? Yang menang jadi penyerang, yang kalah jadi penjaga. Silakan. Oh, yang lain duduk dulu di sini. Baik, selamat sore Bu Rida. Selamat sore, Wan. Nah, hari ini kita lanjutkan ya yang kemarin. Sebelum mengajar kita pernah observasi dulu apa rencananya, apa yang mau dikembangkan, area mana. Udah ditulis semua ya, wah keren sekali. Ada di RPP. Kemudian hari Selasa kita langsung eksekusi pembelajaran di kelas, benar-benar saya sudah rekam. Nah sekarang nih Bu Rida, kita akan ke pasca observasi. Tentunya bagaimana sih yang sudah dilakukan, apa hal baik ya. Pertama ya Bu Rida, aku mau tanya dulu nih Bu Rida, bagaimana sih perasaan Bu Rida setelah mengajar kemarin? Setelah mengajar, Kalau pas mengajar kan deg-degan gitu ya, saya karena baru gitu. Kalau setelah mengajarnya itu yang dirasain. enggak gitu loh, kayak
kan baru ya Bu Anis ya, saya kan baru tahu nih ada diferensiasi, pembelajaran diferensiasi Sama terus itu ya. apa kompetensi sosial emosional. Nah itu kan baru tahu juga, terus deg-degan ngajarnya ini bener nggak ya, terus setelah ngajar akhirnya lega, terus kayak Keren ya. kayak wah gitu. Oke, nemu nggak sisi-sisi insight? Oh iya gitu. Tentu iya banget Bener kan. banget ya. Dan Anak-anak gimana? dan anak-anak juga antusias banget ya, karena kan Terus kaget gitu ya. iya kaget, terus oh ada ya pembelajaran kayak gini dibagi-bagi gitu loh ya kan, diferensiasi jadi sesuai sama gaya belajar anak gitu. Bu Rida, wah keren sekali, perasaannya lega, Iya. terus kemudian juga plong dan dapat insight. Oke, baik. Kalau ini nih Bu Rida, kalau nih kita kan refleksi diri nih, kita Iya. kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 kira-kira Bu Rida ada di mana? Gimana? Boleh kan? Bebas ya. Kalau Menurut Bu Rida? menurut ya. Kalau dari mungkin dari persiapan sampai ke eksekusinya gitu mungkin ada di rentang 7 atau 8 gitu kan. Wah, belum tinggi banget Iya, ya. nggak apa-apa Bu Rida. Oh, di rentang 7 dan 8 ya. Oke, baik. Baik. Kemudian nih menurut Bu Rida nih, apa sih area yang Ibu Rida rasa sudah tercapai? Yang Ibu rancang kemarin ada pengembangan, Yang ada 2 yang kemarin ya. ada, yang sudah tercapai kira-kira dua-duanya. Dua-duanya sepertinya sudah tercapai gitu. betul. Cuman tadi yang karena di posisinya ada di angka 7 dan 8 jadi belum maksimal gitu. Oh, iya, Jadi kayak benar-benar. masih merasa kurang kurang inovasi di Iya. penciptaan konten, penciptaan prosesnya juga, yang itu yang diferensiasi itu. Jadi udah nemu ya Bu Rida ya, apa nih titik-titik apa yang kurang maksimal gitu ya. Tadi kan pertanyaan pertamanya apa yang sudah dilakukan dengan baik, dan sekarang mungkin apa yang kurang, mungkin itu tadi ya, Pembelajaran diferensiasi. belajar diferensiasi sama bagaimana menambahkan kompetensi sosial emosional yang lain lagi ya. ternyata Banyak ada ya. banyak kan ya Bu Anies, ya, iya, jadi Kemarin udah lihat itunya ya, udah ada apa? sekilas ada yang breathing, Oh, breathing. ada breathing, terus Sing. ada eating ya, Eating juga ada ya. iya. Oh, keren sekali ya kalau diterapkan ya. Nah, Bu Rida, di akhir pasca observasi ini tentunya kita punya tujuan ya untuk diskusi kita kali ini agar pembelajaran Bu Rida itu lebih tergali. Misalkan apa sih yang kurang, yang perlu ditingkatkan. Itu berarti inovasi atau kreativitas saat mau ngajar itu perlu diselipkan yang namanya diferensi. Itu ya persoalannya ya Bu Rida ya. Oke. Nah, kalau di sini kita cari solusinya sama-sama ya. Nah, menurut Bu Rida nih, hal apa yang menurut Bu Rida itu perlu dikembangkan dalam bahasa Inggris nantinya, next, yang kemarin kurang itu, yang pengen Bu Rida kembangin, satu juga nggak apa-apa. Pengen dikembangin itu kontennya sih ya, Bu. Oh, kontennya apa kurang luas atau bagaimana? Kurang luas karena kemarin saya merasa tuh Cuman itu ya? iya cuma itu, terus kayak yang misalnya dia belajarnya auditori gitu kan, saya siapin cuma satu videonya gitu kan, nggak bervariasi, jadi terus dari yang artikel yang dari bahan bacaan untuk anak-anak yang minat belajarnya itu dari membaca ya itu cuma hanya dua halaman dan nggak menarik gitu, nggak ada gambar-gambarnya juga gitu. Oke. Terus dari yang kinestetik juga saya rasa kurang memuaskan gitu, di lapangan waktunya kurang, lapangannya juga nggak leluasa gitu, jadi harus ganti-gantian sih sama teman-temannya gitu. Iya. Mungkin berarti kalau bisa saya tarik insight dari informasi, kurangnya konten yang lebih bervariatif, konten yang lebih dalam, mungkin lebih detail yang pertama. Kemudian juga kurangnya pengaturan waktu, manajemen waktu nih. Udah ketemu nih berarti manajemen waktu. Nah, dari situ kan Bu Rida sudah bisa mengukur nih, berarti saya ada area nih yang masih kurang. Sekarang nih kalau menurut Bu Rida nih, kira-kira nih Bu Rida, bagaimana caranya Bu Rida dapat membuat kekurangan itu atau hal yang belum dilakukan dengan baik itu menjadi, kira-kira butuh apa untuk mendapatkan itu semua supaya waktunya cukup, kemudian juga lebih apa yang Bu Rida lakukan? Kayaknya kalau menurut saya pribadi gitu ya, untuk penyelesaian ini ada dua ya, dari internal sama dari eksternal. Ya, dari internal yang saya, internal dulu. dari internal itu kayak saya harus lebih
terpacu buat cari pengetahuan lagi untuk cari tahu nih apa aja sih sebenarnya variasi-variasi dalam membuat pembelajaran konten-kontennya gitu kan. Ada YouTube, nanti kita juga cari YouTube, ada di Google juga. Banyak ya di YouTube ya nyarinya sebenarnya. Tinggal kita mau atau enggak gitu kan. Pinter nih. Kata petinya mau apa enggak? Ini kalau videonya nanti saya upload di sosmed ini menginspirasi semua orang bahwa kata kunci mau apa enggak. Terus apa lagi nih selain itu? Nah, ini kan dari internal ya mencari Mencari tahu, mau mencari mau nggak nih saya untuk cari tahu lagi tentang pembelajaran yang bervariasi. Terus IT-nya juga saya mungkin bisa lebih digali lagi, digali lagi. Nah itu untuk yang internal. Mungkin kalau yang eksternal itu saya bisa meminta waktu Ibu Anis untuk sama guru lain kali. Oh. Ya, yang ada di sini yang deket dulu gitu. Jadi bertanya kepada rekan guru. Iya, berdiskusi dan berkonsultasi gitu ya dengan guru-guru yang lebih berpengalaman, lebih mungkin sudah pernah melakukan. Banyak di sini guru-guru yang senior yang bisa Bu Rida gali. Kalau misalnya dari penilaian misalkan ke siapa gitu. Oh, Bu Rida udah lakukan itu deh kayaknya. Ini lagi saya lakukan. Ini Bu Rida ya aku jadi dari itu tadi. Apa ya masalah menggali. Sebenarnya kan Bu Rida tuh secara IT sudah mengerti saya. Cuma kayaknya kalau dilihat ini kan memang kurang dilakukan ya, apa kurang sering dipakai gitu. Itu kenapa tuh Bu Rida? Kemauan tadi atau Tadi kayaknya manajemen waktu juga kali ya Bu ya. Jadi pertama nyambung ke nyambung sini ya. ya. Saling nyambung tuh. Jadi masa ini juga bisa jadi manajemen waktunya juga kayaknya ya. Manajemen waktu sebenarnya mau cuman karena kayaknya ini ya mau nggak mau gitu ya Bu. Jadi manajemen waktunya kurang maksimal, kurang pas, jadi makin ngerasa kayaknya nanti aja deh gitu. Oh jadi kayak punya keinginan mau berbuat sesuatu untuk yang diminati atau dibisai tadi, tapi menunggu nanti dulu gitu. Nah Bu Rida, saya ini jadi tertarik nih. Jadi kalau Bu Rida merasa waktu itu kurang, kira-kira nih Bu Rida tuh perlu membuat apanya nih supaya tertata benar-benar sampai menit-menitnya itu kira-kira di apanya, di RPP atau di apa nih yang perlu di rencananya? Rencana. Iya kayak di RPP ya Bu ya. Harus gimana kecil? Mungkin lebih waktunya, pembagian waktunya mungkin lebih detail gitu ya. Pertama dan nyata gitu ya. Nyata, jadi jangan sampai di sini harusnya cuma 10 menit tapi bisa sampai 15 sampai 20. Itu Bu Anis juga kadang kayak gitu. Karena memang kadang waktu itu Tapi kadang kalau sama anak murid itu beda ya Bu ya. Jadi mau jalan terus gitu. Maksudnya kadang susah buat change ke beda yang pembelajaran jadi kayak tangga yang itu terus. Berarti ada bagian yang Bu Rida memang harus hentikan di situ. Nah, itu tuh berarti manajemen waktunya benar-benar Oke, itu ya manajemen waktu tadi yang di itu. Apa lagi Bu Rida kira-kira yang mau di tadi kan yang identifikasi itu ya. Tadi kan dari waktu, terus kemudian kemauan mencari tahu, kemauan untuk mencari tahu waktu, terus sama mungkin untuk yang tadi ya Bu yang terkait misalnya lapangan gitu ya. Oh iya gimana itu tuh? bisa ada obrolan gitu sama misalnya sama kepala sekolah atau sama pimpinan yang berwenang gitu. Gimana nih solusinya gitu supaya bisa menggunakan atau bisa? Iya, karena kan kemarin juga kayaknya ada 2 ya Bu ya, pas kita ada senam gitu nggak sih Bu kemarin? Enggak ya? Oh, yang waktu pakai buat bermain itu. Oh, mungkin terkait pembagian tempat gitu. Oh, boleh. Itu berarti perlu berdiskusi dengan pertama mungkin kepala sekolah, kemudian juga penjaga lapangan satpam. Oh iya. Parkiran juga kan kemarin ada mobil gitu. Oh iya, itu perlu diperhitungkan juga ya. Atau mungkin sebelum melakukan itu Bu Rida sudah melakukan negosiasinya. Tapi keren. Kemarin belum ya. Jadi kesannya gerabak. Ada yang mau masuk. Mendadak. Jadi kita jadi nggak enak ya sama mobil yang mau masuk. Padahal Pas satpamnya juga belum koordinasi ya. Mungkin bisa disampaikan kepada Pak Satpam, mungkin ada sign atau tanda-tanda bahwa sedang ada pembelajaran di luar kelas. Itu juga bisa ya. Oh ya, kan dia malah nemuin. Aduh. Lalu nih menurut Bu Rida nih, kira-kira apa sih fasilitas yang menunjang atau tersedia untuk pembelajaran PLBJ di sekolah? Maksudnya
apa sih yang sebenarnya sudah ada aset yang dimiliki untuk pembelajaran PLBJ ini terkait kemarin dan seterusnya. Kalau Untuk untuk menurut Brida nih asetnya apa sudah ada atau belum nih? ya, alhamdulillah sekolah ya. kita udah cukup memenuhi gitu ya Bu ya, Dari sisi proyektor, kemudian laptop juga ada kan disediakan untuk guru-guru yang belum ada gitu. Sarpras juga lapangan udah ada, tinggal tadi koordinasi sama Pak Satpam. Kon juga udah ada. Kon juga udah ada, Iya. minjem itu. Oh iya. Nggak apa-apa ya. Yang penting ada. Terus apa lagi nih? Apa? Yang menunjang. Kalau dari sisi mungkin siswanya sendiri cukup kondusif ya, itu juga aset kan. Siswa itu aset biotik namanya ya. Siswa yang makhluk hidup ya, yang itu juga merupakan modal kita semua untuk mengajar dengan lebih baik. Karena anak-anak bisa apa sih yang bisa diberdayakan dari anak sih sebenarnya? Mungkin terkait materinya kali ya, tergantung materi ya. Iya benar, tergantung gurunya juga sih kayak gitu. Ya, tergantung kayak misalnya kemarin Awal pernah lihat video ibu kan yang terkait hewan vertebrate. bukan Herbivora dan herbivora. Itu kan kalau misalnya bukan Bu Anis misalnya gitu, kan Awal belum tentu itu bakal jadi semenarik itu gitu kan. Jadi perlu inspirasi dari orang-orang juga, jadi nggak hanya apa asetnya kan tadi nggak hanya siswanya, jadi gurunya juga bukan aset gitu ya Bu. Oh iya. Biotik. Waduh, banyak banget ya Bu Rida ya, dari identifikasi masalah, kemudian apa yang ditunyai, apa yang dibisai, kemudian apa kendalanya juga, tantangannya tadi kayaknya sudah semua ya, misalnya kurang koordinasi, kurangnya minat atau kreativitas kita sendiri dari diri itu tantangan gitu namanya. Tapi ternyata di luar itu aset-aset itu sangat mendukung ya muridnya, baik diminta apa, kegiatan apa juga dia mau ya. Oke. Udah, adakah hal lain yang dapat membantu Bu Rida sekarang? Adakah hal yang dapat membantu Bu Rida untuk mewujudkan tadi keinginan Bu Rida supaya pembelajaran Bu Rida lebih bervariasi dan berdiferensiasi? Apa yang Bu Rida butuhkan untuk dapat membantu itu terlaksana? Dukungannya gitu ya. Ya, pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah itu gitu, pasti. dari pimpinan ya, dari Selama ini udah dukung banget ya. udah dukung banget ya, Dukung banget. udah dukung. Sampai laptopnya juga ya. Dukung. Ya. Terus Kemudian bertanya dari guru-guru yang lebih berpengalaman, kemudian dari teman-teman rekan yang seumuran gitu kan, saling dukung juga gitu. Sama mungkin nanti sama kan karyawan tenaga pendidik yang lain kan juga ya Pak Satpam itu kan Pak Satpam, dukungannya juga, teknik, admin itu semuanya mendukung kita ya. semuanya mendukung. Bahkan Bu Anis juga kalau ngajar tuh butuh yang Mas Iqbal, Bang Yamin, Mbak Endut, itu semuanya kayaknya gue nggak bisa sendiri deh. Tapi kalau ngajar sih kalau bilang ke mereka, saya kayaknya nggak bisa tanpa kalian gitu. Karena kolaborasi itu sangat perlu. Tidak perlu kolaborasi itu yang harus berdua, tapi minimal ada komunikasi gitu ya. Oke, baik. Nah, bagus sekali ya Bu Rida, dan betul sekali. Saya yakin kalau Bu Rida bisa menerapkan itu semua, kemudian melakukan dengan pelan-pelan, akan tercipta pembelajaran yang menarik minat dan bakat muridnya Bu Rida. Nah, sekarang kita terkait ke rencana aksinya nih, gimana nih? Sekarang rencananya Bu Rida nih sudah punya identifikasi tadi semuanya. Rencana ke depannya nih dalam jangka 1 minggu ke depan gitu, apa sih kira-kira yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang tadi kayak keinginannya kurang, minatnya, terus ngobrol, bertanya itu apa? Boleh langkah konkret dan memang realistis untuk dilakukan. Mungkin karena ini mau didoyong berat banget gitu ya Bu Anis sih, jadi kayaknya satu di bullet point dulu. Iya, ngobrol yang tadi berdiskusi dengan apa guru-guru yang berpengalaman itu mungkin bisa saya lakukan di minggu depan nih. Kan dalam 1 minggu ini kan ada 7 hari nih, misalkan Jumat, Sabtu, Minggu itu saya masih ada waktu buat menyusun atau merancang apa aja sih yang harus saya tahu, apa aja yang harus saya tanya ini ke guru-guru yang berpengalaman. Nah, mungkin nanti Senin atau Selasa bisa saya eksekusi gitu, langsung saya tanya ini
Iya, itu ya mencari tahu, kemudian mempersiapkan juga sumber daya dari YouTube, video gitu ya. Itu kan Bisa tuh yang 1 minggu untuk dicari tahu lagi tuh di rumah. Berarti udah bertanya, minta dukungan kepala sekolah, koordinasi dengan siapa, wah itu keren banget. Aduh, bagus sekali rencananya Bu Rida nih ya. Mudah-mudahan berhasil dan dilaksanakan ya rencana terus. Lalu kemudian strategi apa nih yang dilakukan Bu Rida untuk melaksanakan semua rencana itu? Strateginya mungkin lebih ke pengaturan jadwal kali ya, tadi udah Jadi strategi kan nanya dulu dalam minggu ini Sabtu minggunya nih, Sabtu minggunya saya susun rencana kira-kira apa aja yang mau saya tanya gitu kan. Yang tadi saya kurang tuh kan terkait masalah konten-konten ya Bu Anis ya. Terus kemudian konten pembelajaran yang kira-kira kalau misalnya minat buat anak-anak nih apa aja sih Bu Anis gitu yang selain tergantung artikel, materinya, tergantung materinya terus mungkin membuat alat display gitu kan, nanti kan kita bisa cek bisa materi gitu kan, yang wah itu rencananya Bu Rida itu Jadi Senin- sudah terbayang nih. kebayang Senin Selasa baru dia bisa dieksekusi bertanya. Dan kayaknya ini memang benar-benar masuk ke apa ya, hati nurani Bu Rida ya. Kalau masalah nanti waktu eksekusi baru satu persatu itu masih nggak apa-apa kan. Memang kita satu hal dulu. Setiap minggu depan misalnya Bu Rida masuk untuk satu mindfulness aja juga nggak apa. Kan kelasnya 12 tuh. Satu kali udah 12 kali. Ya, kan beda-beda itu. Kan breathing nanti eating nanti sebelahnya listening sebelahnya lagi. Misalnya sama pun untuk beberapa kelas yang belum pernah nih Bu Rida, ini nggak apa-apa juga ya. Jadi biar Masih mobil. kan biar yang lain Merasakan wow, juga. gitu. Dan Bu Rida Apa sendiri nih juga gitu? dapat ya. Jadi aku dapat sesuatu, anak-anak jadi lebih ini, kayak kemarin ditanyain, iya Bu, kecuali yang memang nggak konsentrasi, memang jawabannya juga karena kan dia juga terpaksa ya. Itu memang nggak semuanya bisa konsentrasi, tapi yang kita lihat banyak yang lebih konsentrasi daripada yang enggak. Kalau aku lihatnya kemarin di video itu, ini banyak nih yang sampai tertunduk, ada yang sampai merasa di hutan, ada ya kayak ngantuk, tiba-tiba terbawa. Berarti bayangan gitu ya. Jadi sudah masuk ke ranah proyeksi lagi ada di hutan ya. Oke Bu Rida. Nah Bu Rida, apa komitmen Bu Rida terhadap rencana itu? Komitmennya berarti saya harus apa? Komitmennya saya harus melaksanakan yang tadi ya. Pertama diskusi, kedua mencari tahu nih kira-kira pembelajaran yang seharusnya bervariasi dan berinovasi yang semestinya itu kayak apa gitu. Saya harus berkomitmen untuk melakukan itu. Siapa nih kira-kira yang bisa mendukung Bu Rida, orang yang paling Bu Rida harapin dalam waktu dekat ini bisa mensupport itu? Boleh. Ada sih gitu. Memang guru senior ya. Boleh yang nanya juga. Aduh, terima kasih banyak Bu Rida. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Rida itu berjalan lancar, dan minggu depan ada lagi perbedaan, ada lagi diferensiasi dalam berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Itu juga sudah diferensiasi loh ya. Maksudnya diferensiasi untuk diri sendiri. Kalau untuk anaknya sih mungkin juga bisa diganti-ganti, tapi nggak usah sering-sering juga nggak apa-apa. Yang penting ada rencana untuk itu. Semoga sukses ya Bu Rida, berhasil ya. Iya. Bu Rida, terima kasih banyak. Salam.